Bersama Egi lagi, ya kali ini kita membicarakan tentang evolusi hantu ya, tahapan menjadi hantu. Mengapa penting sekali kita tahu tentang tahapan ini? Yaitu supaya kita lain kali kalau bertemu dengan hantu, kita tidak perlu lagi membenci atau takut karena hantu yang bisa datang kepada kita hanyalah anggota keluarga kita kalau di dalam rumah kita ya. Kalau rumah itu yang kita beli itu adalah hantu yang punya rumah itu di zaman dulu sebelum kita tinggal di rumah itu, atau hanya hantu yang tinggal di kampung itu ya, karena kampung itu sudah lama ya ada orang di situ sebelum kita ada di situ. Jadi ya hanya yang tiga itu, kalau bukan hantu leluhur kita, hantu yang punya rumah itu sebelum kita tinggal di rumah itu, atau hantu yang ada di kampung itu karena sebelum kita ada di rumah itu, sebelum kita lahir sudah ada duluan orang tinggal di rumah itu dan di kampung itu, dan mereka pasti kadang-kadang datang ke rumah itu singgah atau berkunjung, ya begitulah. Kadang-kadang leluhur kita itu datang mengunjungi kita dikala kita dilihatnya sedih atau bingung atau ada pertanyaan di hati kita. Mereka datang disuruh oleh Tuhan yang Maha Pengasih membimbing kita, menguatkan kita dan menghibur kita, dan kitalah yang dengar-dengaran ya ke DNA kita, ke darah kita, karena darah kita ini sebelumnya adalah darah leluhur kita kan, hanya daging kita dan tulang kita yang dari ayah dan ibu kita ya kan. Darah kita ini adalah darah leluhur kita sebelum kita lahir di dunia ini, dan leluhur kita ingin membimbing kita, ingin kita masuk ke dalam alam kebaikan atau surga. Itu sebabnya kita doakan leluhur kita sehingga leluhur kita menuntun kita ke alam kebaikan atau surga. Pada mulanya wujud hantu itu tidaklah seperti yang kita lihat itu ya. Mereka itu pada mulanya hancur ya. Kemudian tubuhnya tidak sempurna, dan kemudian mereka berevolusi lagi mencapai wujud seperti semula mereka hidup ya. Nanti kemudian mereka ada yang langsung bercahaya, ada yang tidak, tergantung kepada pencapaiannya dan juga tergantung bekal yang dibawanya dari ketika masa hidupnya. Dan kemudian mereka akan berevolusi lagi untuk bisa mencapai langit yang pertama. Ada yang bisa langsung mencapai langit yang pertama. Biasanya mereka akan mengganti pakaiannya ya menjadi berjubah. Dan ini pun tidak langsung sempurna wujudnya. Kemudian mereka berevolusi lagi sehingga mencapai wujud yang sempurna, dan kemudian berevolusi lagi mencapai cahaya, mendapat cahaya, dan cahayanya itu pun tidak langsung terang benderang ya. Kemudian mereka akan mati lagi berkali-kali, kemudian itulah mencapai kesempurnaan, mendapat cahaya yang penuh. Nah, bila sudah mencapai cahaya yang penuh ini, kemudian mereka akan berevolusi lagi menjadi berbagai bentuk binatang ya, evolusi binatang. Setelah melewati tahapan
menjadi binatang. Nah, inilah kelak yang akan menjadi dewata ya, menjadi cahaya yang terang benderang dan bisa menolong keturunannya. Nah, nanti kita bahas lagi tahapannya mengenai menolong keturunan.